Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa menghadiri kajian ilmu yang mana kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa waktu sehingga beberapa kajian dinonaktifkan. Alhamdulillah, sekarang insyaallah di sini insyaallah dimulai lagi, ya, meskipun dengan menjaga protokol kesehatan yang digariskan oleh pemerintah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ilmu, ya, yang mana tadi bukunya sudah dibagikan. Dan insyaallah juga di akhir kajian nanti siapa yang mencatat, ya, dan yang bisa menjawab pertanyaan, ini ada banyak hadiahnya nih. Ada 1, 2, 3, ada 10 lebih lah, ya, sehingga tidak bisa dapat semua. Jadi yang nyatet insya Allah dapat, kalau tidak nyatet tidak dapat. Kemudian salawat serta salam harus senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Kalau kita membahas tentang ilmu, berarti kita membahas tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang paling mulia, ya, sesuatu yang paling mulia. Karena ilmu, ya, itu semua ibadah dibangun di atasnya. Tanpa ilmu, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau membuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya, bab berilmu dulu sebelum beramal. Dan beliau membawakan banyak hadis. Dan kita pada kesempatan kali ini tidak akan membahas tentang keutamaan ilmu, karena keutamaan ilmu sangat banyak, ya, bisa dirujuk di dalam kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu yang berjudul Miftah Daris Sa'adah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama di Saudi Arabia, beliau mengatakan bahwasanya kitab yang bagus tentang ilmu, yang membahas tentang ilmu dan keutamaannya adalah kitabnya Ibnul Qayyim, Miftah Daris Sa'adah. Ya, bermacam-macam. Ada yang 1 jilid, ya, tergantung cetakannya. Tapi itu di bab-bab awal itu dibahas panjang lebar. Di antaranya mungkin kita singgung keutamaannya. Ya, mungkin hadis-hadis ini sudah sering kita perdengarkan, ya, sudah sering kita dengar dari para asatidz yang lain, ya. Yaitu di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang berjalan, ya, di suatu perjalanan dia menuntut ilmu, datang jauh dari rumah, ya, niat pergi ke masjid untuk datang, ya, membersihkan hati,
mencari ilmu untuk diamalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang besar. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Karena tujuan ya, salah satu tujuan kita yaitu masuk surga. Ya. Kita diciptakan ya agar kita nanti bisa apa? Pulang kampung. Ya, pulang kampung kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kita tempuh jalan menuntut ilmu. Ya. Minimal sampai mati. Kata Imam Ahmad itu, sampai kapan menuntut ilmu? Sampai mati. Ya. Sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Baru kita berhenti menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu sekarang wasilahnya banyak. Ya. Salah satu wasilahnya adalah hadir ke kajian. Ya, sekarang Masya Allah sudah ada di internet ya, YouTube ya. Itu semuanya harus dimanfaatkan dengan baik. Karena di sana terbuka. Semuanya, segalanya ada. Ya. Dahulu ketika para ulama mencari satu hadis seperti Jabir bin Abdullah ya, rihlah 1 bulan perjalanan mencari satu hadis. Itu dulu tidak ada maktabah syamilah tuh. Ya, tidak ada Google. Ya, kalau sekarang kita nyari satu hadis banyak. Ya, tinggal buka internetnya, pokoknya ada paketan. Ada kuota. Itu kita mau mencari hadis apa saja ada. Ya, makanya itu semuanya dibukakan. Ya. Seandainya saja zaman Imam Bukhari, ya, sekarang ini zamannya Imam Bukhari, subhanallah. Ya. Sebelum adanya kuota, sebelum adanya internet itu sudah seperti itu hebatnya Imam Bukhari, membukukan kitabnya Al-Jami' As-Sahih yang dikenal adalah dengan kitab Sahih Bukhari. Itu as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab Sahih Bukhari, kata para ulama, as-sahhul kutub, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Hadisnya kalau tidak berulang itu sekitar 4.000 hadis. Dan ini dihafal oleh para penuntut ilmu. Jadi tidak heran ya kalau ada yang orang hafal Sahih Bukhari, ya karena memang dari zaman ke zaman itu dihafal. Itu kalau yang tidak berulang, karena di dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis yang berulang. Kalau tidak berulang sekitar 7.000 sekian. Tapi kalau dibersihkan sama para ulama tidak berulang ya 4.000. Jumlahnya 4.000 hadis. Ya. Dan ini dikaji di mana-mana, kitab Sahih Bukhari. Dan barokahnya luar biasa. Ya. Itu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita bisa meraih ilmu. Ya. Karena banyak orang yang kan wasilah ilmu sudah dibuka. Wasilah ilmu sudah dibuka, dibentangkan di mana-mana. Tapi kan terkadang cuma lewat gitu. Lewat saja. Kita dapat ilmu hari ini, nanti malam sebelum tidur lupa. Nah, ini ada apa? Ini ada yang salah dalam menuntut ilmu kita. Ya memang manusia, ya memang tempatnya lupa. Ya. Akan tetapi bagaimana kita minimal kita bisa mengingat ilmu yang sudah kita pelajari. Karena salah satu dosen ana di Madinah itu mengatakan bahwasanya manusia kalau mendapatkan satu ilmu itu akan tersimpan di otak. Ya. Kenapa dia bisa lupa? Karena kemasukan maklumat-maklumat atau hal-hal yang baru lagi, sehingga dia tertindih, ya, tertumpuk lah. Oleh karenanya, bagaimana kiat kita mempertahankan ilmu agar terus naik, ya murojaah. Oleh karenanya, banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Bagaimana sih tips menghafalkan Al-Quran? Ya salah satunya caranya ya murojaah. Itu biar kuat hafalannya ya murojaah. Begitu juga ilmu juga perlu dimurojaah. Betapa banyak kita
sudah banyak mengikuti kajian mungkin di sini ya, beberapa kajian kita para ulama yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Akan tapi karena tidak pernah kita ulang, tidak pernah kita murojaah, sehingga apa? Ilmu itu lupa. Ya, ilmu tidak tertancap. Dan ada faktor-faktor yang lain. Oleh karenanya di buku ini ya, ini buku yang singkat ya. Tapi insya Allah bermakna lah, agar kita bisa bagaimana meraih ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu, tapi banyak ilmu juga yang tidak bermanfaat. Bagaimana ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang dapat menimbulkan amal soleh. Banyak sekarang orang sampai gelar profesor, doktor, ya ilmunya banyak, akan tetapi hanya sebatas maklumat. Oleh karenanya kata para ulama, ilmu itu bukan jam'ul maklumat, bukan hanya sekedar mengumpulkan maklumat-maklumat, ya. Akan tapi lebih dari itu, ya. Akan tapi lebih dari itu. Al ilmu itu apa? Khasyatullah. Bagaimana menimbulkan dengan ilmu itu apa? Timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah berilmu, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu. Oleh karenanya dikatakan dia itu seorang ulama ya, kalau dia apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah ulama. Para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya agar kita mengikuti jalan para ulama ya, karena menjadi ulama itu tidak gampang ya. Minimal kita ikut jalannya para ulama. Oleh karena jargon ya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi apa? Salafil ummah. Salafil ummah dari para sahabat turun sampai ke para ulama yang belakangan. Jadi bersanad, nyambung terus. Jadi salah kalau dikatakan Ahlu Sunnah tidak punya sanad. Ahlu Sunnah punya sanad, terjaga sampai sekarang. Ya, dari generasi ke generasi, ya, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ini adalah 10 pilar ya. Dan 10 pilar di sini bukan pembatasan. Akan tetapi ini apa? Aglabiyah yang dominan. Bagaimana cara kita ini bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, pilar yang pertama, halaman ke-5. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Yaitu senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba itu lemah. Ya, seorang hamba itu lemah. Dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an agar kita berserah diri, agar kita bertawakal kepada Allah, agar kita meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat yang sering kita baca, bahkan mungkin 17 kali di dalam sehari, di dalam surat Al-Fatihah, dan ayat ini sangat agung ya. Bagaimana kita menumbuhkan hakikat tauhid ya, ubudiyah, tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita lihat ya, uslub di dalam Al-Qur'an subhanallah luar biasa. Iyyaka na'budu. Kalau dalam bahasa formalnya, normalnya na'buduka. Tapi ini maf'ul bihnya dikedepankan. Ya, ini menunjukkan, kata para ulama, maknanya adalah apa? Pembatasan. Yang diartikan apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
kita meminta apa? Kita menyembah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Ini maknanya dalam sekali. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan usaha ya untuk meraih sebuah ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan contoh suatu tawakal yang bagus yang diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu suka memberi contoh biasanya di dalam hadis-hadisnya. Nah, ini diibaratkan kita dengan seekor burung. Dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Lihat, Rasulullah SAW mempermisalkan ya seperti apa? Burung. Ya, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar apa? Tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung. Burung itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taghdu himasan. Burung itu keluar dari sarangnya itu pagi hari, ya. Itu burung yang liar ya, bukan burung yang dipelihara. Ya, kalau burung yang dipelihara dikasih rezekinya sama yang punya. Ya. Kemudian dia pulang dalam keadaan apa? Kenyang di sore hari. Subhanallah, burung ya. Lihat, tawakalnya burung. Pergi pagi. Ya, karena waktu pagi biasanya waktu bekerja. Bagus, ya. Rasulullah SAW mendoakan umatnya, ya, Allahumma barik ya li ummati fi bukuriha. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya berkahilah umatku di waktu paginya. Oleh karena waktu pagi itu berkah, barokah. Ya. Burung berangkat kerja, ibaratnya berangkat kerja nyari makan pagi hari. Pulang sore hari himason di dalam sebuah hadis, dalam keadaan kenyang. Kadang juga burung apa? Memberi makan anak-anaknya. Lihat. Burung cukup pergi pagi hari, pulang sore hari. Lihat, burung enggak lembur nih. Enggak pernah lembur sampai jam 12 malam. Enggak, burung sore hari pulang. Ya. Memberi makan anak-anaknya. Kenapa? Dikatakan karena burung bisa mendapatkan ya rezeki, tidak sampai ngelembur-ngelembur, barokah rezekinya karena burung tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bekerja banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kalau karyawan ya telat misalnya. Ya. Telatnya tidak satu kali, dua kali, atau misalnya nyuri-nyuri jam ya. Atau banyak lah. Ya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Mungkin sudah terbiasa tapi hakikatnya pelanggaran ya tetap pelanggaran. Ya. Maksiat ya tetap maksiat meskipun sedikit. Nah, itu dampaknya apa? Tidak berkah pada penghasilan kita, tidak berkah pada rezeki kita. Sehingga ada hambatan, ya. Doa tidak dikabul-kabulkan, ya. Kemudian kok banyak dampaknya. Di rumah tangga berantem terus dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita, ya, di dalam sebuah doa keluar rumah, ya. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Si anak kecil. Buka buku enggak? Doa keluar rumah. Hafal?
bapak-bapaknya sekarang. Ayo Pak, mari Pak. Silakan Pak. Bapaknya yang ini. Doa keluar rumah. Lupa. Baik. Itu harus kita hafal. Ya, karena kita setiap hari keluar rumah. Dan kita harus baca doa ini. Ya. Ini salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa keluar rumah. Ya, sebagaimana ya dapat hadiah lah tadi. Yang mana ya? Yang ini wis. Silakan. Nah, hafal doa dapat hadiah. Ayo. Jadi kita membaca doa salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita karena kita keluar rumah itu sudah, apalagi misalnya kerjanya jauh, ya, jadi sopir atau misalnya ya banyak lah, taruhannya itu nyawa gitu. Ya. Kita keluar itu kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Oleh karena kita membaca doa agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, kita ulangi ya, harus kita hafal ya doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini harus hafal. Ya. Dan inilah pilar yang pertama. Senantiasa kalau kita memahami suatu ilmu, tidak bisa-bisa kita kembali ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong. Ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya di sini ada pembelajaran bahasa Arab enggak? Ada, Ustaz. Ada. Nah, biasanya bahasa Arab tuh susah. Ya. Nah, biasanya enggak bisa itu apa-apa ini. Ya. Belajar sampai berapa bulan, tiba-tiba enggak datang lagi. Nah, ini bagaimana kok harus bisa rutin? Bisa sampai baca, bisa sampai bisa bahasa Arab, bisa sampai baca kitab misalnya. Ini jalannya, minta tolong pada Allah. Jangan, wah, bahasa Arab ini doa gampang. Buktinya apa? Habis, pengajiannya habis. Dan ini rata-rata di semua tempat loh Pak. Ya, belajar bahasa Arab. Ya, mungkin yang datang pertama kali segini. Ya. Kedua, softnya agak maju. Ya. Ketiga, maju lagi. Keempat biasanya udah gak ada, gurunya gak ada yang diajar. Ya, ini kita kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, ya, luruskan niat untuk apa? Apakah kita, ya, ada seorang yang bertanya kepada anak, Ustaz, anak ini belajar bahasa Arab ini udah 7 tahun, anak udah mondok selama pokoknya 3 tahun 4 tahun anak mondok. Tapi sampai sekarang kan nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Nah ini kan aneh. Apa yang salah? Kalau orang serius, ya, maksudnya cuma untuk membaca kitab lah. Ya, yang pemula dasar. Kalau dia serius, benar-benar serius, ya, itu nggak sampai setahun, insya Allah udah bisa. Tapi ini sudah bertahun-tahun kok nggak bisa. Kemudian anak tanya, ada yang salah berarti di antum ini? Apa yang salah? Coba antum muhasabah diri. Coba lihat, perhatikan niat antum. Kemudian dia ngaku, iya Ustaz, ana memang niatnya belajar bahasa Arab untuk berbangga diri, Ustaz, agar bisa tampil di depan, agar dianggap sama orang. Nah ini berbahaya ini Pak. Ini berbahaya, ya. Salah satu tipu daya iblis yang paling berbahaya adalah ini. Ya, pengen dikatakan alim. Dan ini apa? Orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Awwalu ma tusya'ar bihi an-nar, ya, yaumal qiyamah. Alim. Ya. Orang yang alim tapi pengen dikatakan alim. Mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah, yang mati di medan pertempuran. Akan tetapi niatnya salah, pengen dikatakan anak mujahid,
saya pemberani, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Orang yang berinfak di jalan Allah, yang bersedekah, pengen dikatakan orang yang paling dermawan, orang yang tiga orang ini puncaknya amal nih. Tiga hal ini puncaknya amal, amalan yang mulia. Alim, orang yang berilmu, mujahid, ya, dirwatu sanami kalau di dalam hadis, ya, perang di jalan Allah SWT, mujahid. Kemudian orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, akan tetapi niatnya salah. Dan inilah tiga orang inilah, ya, kalau niatnya salah akan dilemparkan pertama kali ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ngeri, ya. Oleh karenanya perlu kita menjaga hati. Penting, ya, amalan hati harus tetap dicas terus. Bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana kita agar terhindar dari riya, sum'ah, ya, pengen dilihat. Riya itu pengen dilihat. Kalau sum'ah pengen didengar. Fulan seperti ini, fulan tidak. Ya. Memang tabiat manusia demikian. Akan tetapi bagaimana kita memeranginya? Bagaimana kita berusaha untuk menghilangkannya? Senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, ternyata itu sebabnya. Taib, antum muhasabah diri, ya. Kemudian anak katakan demikian. Antum muhasabah diri, ya, minta tolong pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini antum belajar serius, insya Allah kan dimudahkan jalan antum untuk belajar. Itu yang pertama, ya. Apa yang pertama? Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, ya, sudah sempat kita singgung, yaitu apa? Niat yang benar. Niatnya yang benar, Pak. Kalau menuntut ilmu, ya. Misalnya bujang-bujang, niatnya apa? Waduh, karena ada calon mertua. Wah, beda itu niatnya, wis. Ya. Ini niat ini penting nih. Niat penting. Ya. Harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu, kita menuntut ilmu itu harus benar. Salah satu niat ikhlas, ya, dikatakan para ulama, yaitu apa? Raf'ul jahli an nafsi. Ya, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kalau kita datang ke masjid, ya, menuntut ilmu, misalnya kita belum bisa sholat, belum bisa wudhu, belum bisa ngaji, itu niatkan kita menuntut ilmu untuk bisa itu, ya. Dan ilmu yang paling wajib kita tuntut adalah ilmu yang kita harus melakukannya, ya, kita diwajibkannya, seperti ilmu tauhid. Memang kita harus wajib itu tauhid, ya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang sholat, karena sholat, ya, adalah rukun Islam, ya, wajib kita belajar tata caranya. Kemudian apa? Toharo, bersuci, ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali kita tuntut, ya. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain menyusul. Misalnya orang yang kaya, ya, wajib dia belajar apa? Fikih zakat mal misalnya, ya. Kemudian kalau orang yang mau pergi haji, wajib dia belajar apa? Fikih haji, ya. Kalau dia belum berangkat haji, tidak wajib, ya. Hukumnya fardu kifayah, ya. Misalnya orang miskin, tidak wajib dia belajar zakat mal, karena apa yang akan dizakatkan. Nah, tapi kalau orang yang akan melakukan itu, yang wajib seketika itu dia belajar, ya, harus, ya, karena ilmu dulu sebelum beramal. Oleh karena kalau kita tidak punya ilmu, wis menang, ya, wis menengo, nih. Kalau kata Jawa nih, menengo. Kalau kita tidak punya ilmu nih, menang, ya, diam lebih baik. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu, ini bahaya ini. Apalagi berbicara tentang agama tanpa ilmu, ini banyak. Tidak tahu ngaji, tidak tahu nang masjid, nongkrong penggaweane,
Kalau masalah agama nomor siji. Wah, wis ini sesat itu. Nah, ini bahaya nih. Kalau kita tidak tahu ya wis menang sudah. Ana tidak tahu, wis ana sekut, ya. Ana diem. Daripada kita ngomong tanpa ilmu ini bahaya. Kemudian kita harus perbaiki niat, ya. Ini yang kedua. Karena kalau tidak benar niatnya seperti tadi itu, ya, dilemparkan kita ke dalam neraka. Waliyatubillah, waliyatubillah. Allahumma musta'an. Dan niat ini berat loh, Pak. Ikhlas itu berat loh. Jangan enteng-enteng wis aku ikhlas wis. Jangan enteng-enteng seperti itu. Kita harus senantiasa takut kepada Allah. Takut amalan kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar nih di zamannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, salah satu ulama besar di zamannya, beliau mengatakan, tidaklah aku mengobati, ya, sesuatu yang paling berat daripada niatku. Karena niat itu berubah-ubah. Nah, mungkin kita datang ke kajian ikhlas awalnya, bismillah, niat menuntut ilmu karena Allah. Nah, tengah jalan datang niat yang lain, datang. Nah, itu senantiasa harus kita obati, perbarui. Ya. Agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan ilmu. Agar senantiasa kita mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, niatnya harus diperbaiki. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang keberikutnya, ya. Oh ya. Jadi niat yang benar. Kalau dalam ibadah, ya, rukun ibadah, syarat diterimanya ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus niatnya benar yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mutaba'ah, ya. Harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, harus mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau dalam kitabnya Syekh Zamil Zainu itu ada 3. Yang pertama dia harus beriman, bertauhid, ya. Kemudian ikhlas. Yang ketiga mutaba'ah. Tapi kalau dia sudah beriman, sudah bertauhid, ya, artinya sudah masuk Islam dengan baik, ya, sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada 2. Yaitu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi nggak benar kalau misalnya ada orang yang melakukan ibadah, sing penting niati. Nah, tapi ada syarat yang belum tuntas, ada syarat yang belum dipenuhi, yaitu sesuai nggak sama sunnah Nabi SAW. Ya, misalnya antum kok sholat subuhnya 3 rakaat, yang penting niati, apik ah. Yang penting niati. Ya nggak seperti itu, ya. Ibadah ya harus ada yang dipenuhi, ya, agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita meminta taufik dan kemampuan. Ya, kalau tadi meminta tolong itu umum, ya, kita meminta tolong kepada Allah umum. Ya Allah, ya, minta tolong diberikan ilmu yang bermanfaat, itu umum. Nah, tapi ini lebih khusus lagi, yaitu apa? Meminta taufik, ya, meminta kemampuan agar apa? Diberi tambahan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan apa? Mengabulkan. Ini Allah Subhanahu wa taala mau memerintahkan kita sebagai hambanya agar berdoa langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi apa? Ini di waktu-waktu mustajab, ya, seperti di waktu sepertiga malam. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqulu may yad'uni fa astajibu lah, may yas'aluni fa u'tiyah, may yastaghfiruni fa aghfirulah. Dan ini waktu yang mustajab. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun
ke langit dunia, ya, sepertiga malam terakhir, ya. Dan ini hadis ini, ya, hadis ini membantah orang yang mengatakan yang turun itu apa? Bukan zatnya. Nah, ini kan lagi rame itu masalah turun, masalah Allah di atas dan sebagainya. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Ya, istawa yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Ya, istiwa sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya Allah, ya, yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Ya, sesuai dengan apa? Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wis ndak urusan turune kaya apa, engko ikune sepi ya itu urusan itu bukan urusan kita. Ya, itu bahaya, berpikiran seperti itu bahaya. Ya, itu kan orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam ini bahaya. Ya. Semuanya serba dipertanyakan. Hal-hal yang tidak boleh dipertanyakan. Ya, ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Oleh karenanya, ya, di dalam sepertiga malam yang terakhir, ya, kita salat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, fayaqulu may yad'uni fa astajibu lah. Ya Allah, ya, siapa yang meminta, berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Ya, siapa yang meminta akan diberikan. Siapa yang beristighfar, minta ampun, akan diampuni. Oleh karena jangan sia-siakan, ya. Ya, minimal kita menjaga sholat witir lah. Susah Ustaz, sholat tahajud susah. 11 rakaat itu berat. Ya dikurangi. Ya. Pokoknya paling mentok 1 rakaat. Yang penting apa? Rutin. Jangan 11 rakaat sedina tok. Nanti malam wis. Menen ndak. Besok ndak lagi. Nah, ini ndak suka, ya. Allah ndak suka, ya. Langsung banyak habis itu ditinggalkan, ya. Karena Allah SWT menyukai yang istimror, yang dahulu, walaupun sedikit. Ya, Nabi Muhammad SAW amali illallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang dicintai oleh Allah itu yang rutin, ya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, sedekah meskipun 1000 tiap hari, tapi ya, meskipun 5.000 tiap hari. Mana sedekah 1 juta 10 tahun sekali. Ya, itu kurang bagus. Ya, kurang bagus. Ya, sedekah bagus, tapi tidak rutin. Kalau rutin bagus, meskipun sedikit. Nah, itu pun sholat juga gitu. Misalnya sholat malam itu sedikit aja. Misalnya tidak mampu sudah, wes godaan syaitan lah, banyak lah, ngantuk lah, alasan-alasan yang lain lah. Ya udah 1 aja. 1 itu rutin kan wes. Sampai mati nggak apa-apa, dijaga 1. Kalau memang itu nggak mampu, tapi kalau mampu ya dijaga, ditambahi 3, tambahi lagi 5. Yang penting bisa menjaga rutin. Ya. Kemudian, kenapa kita harus meminta taufik, minta kemampuan dari Allah SWT? Ya, karena kita ini butuh, ya, butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya Nabi itu minta tambahan ilmu loh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita umatnya tidak minta? Kita ini yang paling layak, harusnya lebih layak, karena kita jauh, ya, jauh zamannya, ya, banyak hal-hal yang kurang, ya. Lebih layak kita meminta tambahan ilmu. Lebih banyak kita beristighfar kepada Allah, ya. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kita harus senantiasa minta tolong dan minta kemampuan, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dibaca, ya, baca sendiri itu tentang itu tambahan-tambahan. Yang paling penting poinnya adalah apa? Kita meminta taufik, kita meminta
ya kemampuan. Ya, dalam hal apa saja wis, pokoknya yang penting terutama dalam ilmu syar'i ya, dalam ilmu syar'i ya. Adapun ilmu dunia tabi mengikuti. Ya, misalnya memang kita condong dalam ilmu dunia, ya udah minta juga kepada Allah SWT. Setelah kita belajar, minta kepada Allah SWT. Ya. Apalagi kalau ilmu syar'i ya, misalnya pengen diberikan hafalan Al-Quran, pengen bisa bahasa Arab ya, pengen mempelajari ilmu-ilmu yang lain ya, senantiasa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nah ini penting juga ini, bersihnya hati. Nah, kalau di dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ini diletakkan di poin yang pertama ya di dalam buku ini. Ya, ini juga membahas tentang ilmu. Ini bagus juga ini. Bahas tentang ilmu. Itu membersihkan hati. Penting nih. Ya. Karena hati itu wi'aul ilmi, ya, wadahnya ilmu. Ya. Kalau seandainya hati kita kotor, penuh dengan fitnah syahwat, penuh dengan syubhat, penuh dengan banyaklah ya penyakit-penyakit hati, bagaimana ilmu akan masuk? Tidak ada, tidak bisa. Ya, susah. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-ilmu jauharun latifun la yasluh illa liqalbin nadifi. Ilmu itu adalah mutiara ya, yang lembut. Ya, yang bagus, mutiara yang bagus. Dan tidak cocok ya kecuali untuk hati yang bersih. Mutiara yang cocok, mutiara yang bagus ya. Ilmu itu seperti mutiara yang bagus. Ya, tempatnya harus tempat bagus. Nggak cocok kalau di hati-hati yang buta, yang keruh ya, nggak cocok. Ya, itulah ibaratnya ilmu. Oleh karena kita bersihkan ya, senantiasa bersihkan penyakit-penyakit hati. Ya, meskipun susah lah, ya susah Ustadz. Ya, banyak penyakit-penyakit ini ya perlahan bersihkan perlahan ya. Karena hati ini ibaratnya hati ini komandan ya. Dalam sebuah sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada gumpalan darah. Jika dia baik, maka seluruh jasad akan baik. Jika dia buruk, maka jasad itu akan buruk. Apa itu? Hati. Ya. Makanya kalau hatinya sudah orang itu kalau hatinya sudah jelek ya jelek. Berdampak pada amalannya, pada muamalahnya kepada orang. Sudah jelek hatinya. Tapi kalau dia hatinya bersih, ya, masih di atas fitrah, ya, menerima kebenaran, ya insya Allah ya dia bagus. Dan kita menggunakan hati bersih ya dengan amalan-amalan yang besar, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang memang diwajibkan, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan mentadabburi Al-Qur'an, banyak memperbanyak amalan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan penuntut ilmu harus menjauhi hal-hal yang merusak hati. Ya. Di antaranya penyakit hati banyak sekali ya. Hasad, ya, iri, dengki. Kemudian banyak lah pokoknya. Ya. Makanya penting juga ya kita membahas tazkiyatun nufus itu penting ya. Kadang kita mempelajari fikih toh. Nah, harus dibarengi dengan tazkiyatun nufus. Kenapa? Agar imbang gitu. Jadi ketika kita belajar tuh nggak langsung naik anak paling benar gitu. Karena kalau fikih itu rata-rata masalahnya apa? Dzonni. Kalau akidah banyakkan qot'i. Jadi permasalahan itu harus kita merinci. Kalau akidah itu qot'i wis, gak oleh bedo. Kudu siji gitu loh. Itu gampangannya.
Kalau masalah akidah itu kebanyakan, ya, usul, ya, itu rata-rata qot'i sudah. Harus umat Islam ini harus satu, memahaminya harus satu, nggak boleh beda-beda. Nah itu permasalahan akidah rata-rata kebanyakan seperti itu. Nah kalau di fikih, nah makanya banyak ya khilaf ini tentang ini, khilaf ini. Nah itu di fikih. Makanya kita kalau belajar fikih tanpa belajar mengenai hati, banyak menimbulkan kekacauan. Karena di dalam fikih itu hati kita harus ditata dulu, biar apa? Lapang dada. Udah nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini masalah apa sih? Sholat berjarak. Ini kan apa? Masalah fikih ya. Jangan masukkan itu perkara akidah. Jadi siapa yang sholatnya rapat atau siapa yang sholatnya berjarak keluar dari manhaj salaf, wah ini bahaya ini. Nah ini banyak ada seperti ini. Jadi yang keempat tadi harus bersih hati kita agar bisa ilmu itu bisa masuk. Ya, kalau hati kita ini kotor ya, dan penyakit hati itu ada dua, syahwat dan syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan apa? Misalnya di antara syahwat ya fitnah wanita, harta ya. Kalau apa namanya? Popularitas ya, itu syahwat semuanya. Ya. Biasanya muaranya apa? Di perut dan kemaluan. Nah, itu syahwat. Nah, tapi kalau syubhat, nah ini bahaya juga ini. Ini apa? Pemikiran sesat, aliran sesat, pemahaman menyimpang. Ya. Ini fitnah syubhat. Betapa banyak ya kita ya karena nah ini penting ya. Misalnya kita kan sekarang banyak mainnya di media gitu. Jadi hati-hati dengan fitnah syubhat. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan berteman, jangan sembarangan menonton video ini, video itu ya, ceramah ini ya. Jadi kita menonton yang jelas-jelas gitu. Yang sudah jelas ya. Ustadz yang sudah misalnya kita kenal atau yang sudah direkomendasi sama beberapa asatid yang kita kenal. Karena syubhat itu halus ya. Ya, oleh karenanya Imam Az-Zahabi ya di dalam kitabnya Asy-Syubuhatu Qattafa wal Qulubu Dhaifah. Ya, syubhat itu apa? Menyambar-nyambar sedangkan hati lemah. Ya, betapa gampang ya orang membaca status ini misalnya. Nah, terus nanya ke ustadznya. Akhirnya ustadznya yang repot. Nah, ini ustadz, ini gimana ustadz? Ustadznya repot jadinya. Seakan, kasihan. Ya. Kalau kita sudah kena syubhat, nah bahaya. Ya. Bahaya. Tapi tidak semua kita anggap yang belum kita ketahui kita anggap syubhat, dan itu harus kita ini ya. Misalnya sesuatu hal yang belum kita ketahui kita anggap syubhat, ya tidak juga. Tapi memang pentingnya ngaji ya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dua fitnah itu? Ngaji. Udah, ngaji rutin istiqomah. Udah. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bisa meraih husnul khotimah. Ya. Kemudian yang nomor 5 ya. Ini cukup kita hafalkan ya. Nih, dengarkan, harus hafal nih. Ini sudah ada di buku ya. Ini syairnya. Ini terkenal nih syairnya. Ya. Syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Seorang imam ya, mujtahid. Ya, Imam Syafi'i, imam besar, salah satu imam madhab yang 4, al-a'immah al-arba'ah, Imam Syafi'i ya, yang tidak diragukan lagi keilmuannya, yang tidak diragukan lagi apa? Akidahnya, yang tidak diragukan lagi apa? Fikihnya. Ini Imam Syafi'i ya, sanadnya atau nasabnya ya bersambung ya, bertemu ya, dengan Rasulullah, dengan salah satu kakek beliau. Apa kata beliau, Al-Imam Syafi'i? Ya, akhi. Ya, ini harus kita hafal. Ya, nanti tak tanya nanti.
Kalau nggak hafal, kalau hafal dapat hadiah. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, wahai temanku, wahai sahabatku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Nah, 6 hal. Makanya dari nomor 5 sampai nomor 10. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa itu? Sa'umbikaan tafsiliha bibayan. Maka aku akan jelaskan secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah apa? Zakaun, cerdas. Harus cerdas, Pak. Ya, harus cerdas. Cerdas itu ada bawaan, ada apa? Memang belum cerdas tapi dia mau belajar sehingga dia jadi cerdas. Ya, cerdas itu ada 2, bawaan ya, memang keturunan misalnya. Bapaknya misalnya sudah kakek-kakeknya cerdas semuanya. Keturunannya wis cerdas-cerdas. Jadi dia ketularan cerdas dari kecil. Nah, kemudian dia keturunannya tidak cerdas, memang bapaknya biasa-biasa aja. Tapi ya dia juga biasa-biasa aja. Tapi cerdas itu bisa diasah, ya. Sehingga dia bisa jadi cerdas, mengalahkan orang yang cerdas yang dari keturunan. Dan kecerdasan mempunyai pengaruh, ya, sangat besar ya dalam meraih ilmu, memahami, menghafal, ya, membedakan berbagai macam permasalahan yang rumit. Ya, kalau kita memang benar-benar tafaqquh, ya, makanya tidak gampang, Pak. Jadi ustadz itu tidak gampang. Ya, terus kita yang LC-LC-an lah, yang dari LC ya misalnya. Ya ustadz nggak mesti harus LC, tapi kan biasanya rata-rata kan identik dengan situ. Itu belajarnya itu sudah susah. Waktu belajar itu, ya, makanya tidak gampang. Jadi wajar ketika ada orang-orang yang berbicara tanpa ilmu itu ya dimarahin sama ustadz, ya wajar. Tadi ustadz itu susah kok. Ente ngomong tanpa ilmu kok enak men gitu. Gitulah. Jadi memahami dalil-dalil ini butuh ilmu, butuh kecerdasan. Makanya usul fikih, dan Imam Syafi'i ini penemu usul fikih. Ya, makanya Imam Syafi'i ini orang cerdas, orang yang cerdas, sangat cerdas. Bisa apa? Membuat usul fikih. Kita sekarang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa usul fikih, tidak bisa. Harus dengan usul fikih. Usul fikih itu belajarnya apa? Am, khos, ya. Pokoknya bulat lah. Jadi dalam Al-Quran itu nggak bisa dipahami letterlek. Ini ada lafadz yang am. Kalau lafadz yang am berarti tidak boleh dikhususkan kecuali ada dalil yang lain yang mengkhususkan. Nah itu para ulama itu. Nah itu belajarnya. Jadi tidak semata-mata ini langsung dicomot ini, enggak. Ada diolah gitu. Sehingga makanya kenapa ada hukum wajib, ya, mustahab, sunnah. Itu semua diolah dari dalil-dalil yang ada oleh para ulama sehingga timbullah kesimpulan, ya. Ini kenapa kok wajib? Karena di dalam Al-Quran ada kalimat perintah misalnya, ya, fasalli li rabbika wanhar. Kenapa para ulama ada yang mengatakan kurban itu wajib? Berdasarkan firman Allah dalam surat yang kita tadi baca maghrib, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu apa? Fi'il amr. Nah ini belajar bahasa Arab lagi nih. Fi'il amr. Wah, fi'il amr kok dalam ilmu usul fikih yufidu al-wujub. Nah, yufidu al-wujub, hukum wajib tidak bisa jadi sunnah kecuali ada dalil yang lain yang mengatakan sunnah, atau perbuatan para sahabat, atau perbuatan Nabi yang memang tidak melakukannya secara rutin jadi sunnah nanti turun. Nah jadi seperti itu. Makanya di situ ada khilaf hukumnya antara wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya. Itu cara memahami dalil. Nah ini perlu kecerdasan untuk seperti ini. Kalau tidak cerdas susah, ya. Kemudian yang berikutnya wahirsun, semangat, ya. Semangat, harus semangat. Tidak boleh loyo. Ya, ketika belajar harus semangat, Pak. Tidak boleh belajar loyo, ya, sambil nyender, nyantai-nyantai, ngopi. Enggak, belajar harus serius.
Ya nanti ada waktunya, ya ngopi-ngopi, ada waktunya sendiri. Tapi ketika belajar serius. Oleh karenanya sering ya, misalnya di kelas itu ya dosen-dosen memarahi orang yang tidak serius. Tidur misalnya di kelas, ya dimarahin, kadang dikeluarkan. Ya ini wajar, karena memang belajar harus fokus serius. Misalnya kajian 1 jam, ya wis seriusnya 1 jam. Jangan main HP. Jangan ngobrol sama yang lain, wes fokus nyimak kitabnya, nyatet. Nah nanti pulang bawa ilmu gitu. Tapi kalau tidak fokus, tidak ini, nah nanti ilmu yang disampaikan ustadznya begini, dipahaminya begini. Nah ini bahaya. Setelah dipahami begini, salah paham, disampaikan ke orang, nah ribut jadinya. Nah ini banyak kejadian, ya banyak. Oleh karena kita harus semangat. Semangatnya dalam artian kita harus apa? Yang penting wis harus punya modal semangat wis. Tentunya bukan nekat ya. Beda ya semangat dengan nekat. Ya semangat itu ya positif lah. Kalau nekat ini ada aura-aura negatifnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Semangat misalnya kajiannya jauh, ya enggak masalah. Ya selama kita punya kendaraan, selama bisa datang. Ya. Selama bisa, bismillah datang, semangat. Ya, misalnya rumah kita 1 jam dari sini, tidak masalah. Ya, selama misalnya yang disampaikan ilmu dan itu ilmu yang bermanfaat, bismillah kita datang. Ya, dan berkah, ya berkah. Ya, berapa langkah kita melangkah ke sini dapat berkah. Kemudian yang berikutnya adalah wajtihadun. Harus apa? Ijtihad, sungguh-sungguh. Ya. Ini 2 hal yang saling berkaitan, tersemangat dan sungguh-sungguh. Ya, saling mendukung. Harus sungguh-sungguh, Pak. Kalau menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Biar kita bisa jadi orang beneran gitu. Jadi kalau misalnya pengen jadi profesor dokter itu enggak nanggung gitu. Berarti dokter beneran gitu. Bukan dokter-doktoran misalnya. Ya, orang yang belajar ilmu dunia ya meraih gelar doktor ya dalam bidang hukum, dalam bidang dokteran, dalam bidang matematika misalnya, mereka semangat, mereka sungguh-sungguh juga ya jadi beneran gitu. Nah kalau kita tidak bersungguh-sungguh ya tidak jadi. Makanya dalam pepatah dikatakan apa? Manjada wajada. Ya ini terkenal salah satu pepatah. Ya siapa yang sungguh-sungguh dapat. Ya. Man yazra ya yahsud atau yahsud. Siapa yang nanam ya sungguh-sungguh nanam, bukan sembarang nanam. Nah, manen dia. Ya. Lihat aja petani, kalau dia sungguh-sungguh manen benar-benar ya. Dilihat dari apa sungguh-sungguhnya dari awal, kemudian besok-besoknya disirami, dipupui terus sampai 3 bulan panen. Nah, itu sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau enggak semangat, enggak istihad, ditanam tok, diuncal-uncal no, nggak dipupuk, nggak disiram, nggak panen, mati padinya. Nah, demikian dengan kita menuntut ilmu, ya, hadir kajian, menghafal, dimurojaah, hadir kajian lagi, diamalkan. Jadi seperti itu terus, dan itu kesehariannya penuntut ilmu gitu. Amal, ya, kajian, diamalkan, kajian, diamalkan, kajian, diamalkan. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, di murojaah. Nah, kemudian yang berikutnya wabul gotun, bekal, sangu, ya, sangu yang cukup. Ya, sangu ini bisa berupa duit, bisa berupa ilmu yang matang. Misalnya kita mau belajar ke luar negeri, ya kita harus punya bekal. Bekalnya apa Ustaz? Ya bahasa Arab misalnya, bisa bahasa Arab, bisa ilmu-ilmu yang menunjang agar kita bisa belajarnya itu bisa nggak keteteran, istilahnya itu bisa belajar dengan baik, ya. Oleh karenanya para ulama dulu ketika dia safar menyiapkan bekal, Pak. Dulu itu perjalanan misalnya 1 bulan, itu habis berapa? Itu sampai para ulama hadis itu, makanya muhadis itu muflis, ya. Kalau belajar hadis, karena dulu kan rihlah. Dulu kebiasaan para ulama itu rihlah dalam menuntut ilmu. Ya, belajar ke sana, ke negeri sini, ke negeri sana, ya, ke sana ke sana.
Dan itu sampai ada yang menjual rumah, sampai ada yang membuat perabotan rumah itu habis semuanya. Bahkan baju-bajunya digadaikan demi apa? Menuntut ilmu. Dan mereka jadi beneran ulama, ya, jadi beneran ulama. Nah sekarang kita misalnya kita mampu nih, mau menyekolahkan anaknya, mau ini hitung-hitungan, ya ini harus ini ya dimuhasabah, ya. Kalau dalam ilmu kita jangan hitung-hitungan. Nah ini ya introspeksi diri. Kalau dalam ilmu, apalagi ilmu agama, tidak usah hitung-hitungan. Apa yang ada keluarkan untuk menuntut ilmu. Bismillah wis, ya. Dan Allah akan ganti. Loh. Kita yang penting yakin, percaya pada Allah SWT. Karena kita membiayai. Bahkan ada sebuah hadis itu yang mengatakan ada seorang adiknya itu menuntut ilmu, dia bekerja membiayai. Ya. Itu bisa sama-sama surga. Karena dia membiayai orang menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan remehkan ya. Apalagi kita punya anak misalnya, aset itu. Aset akhirat. Jadi anak itu aset akhirat, Pak. Jadi didik betul-betul dari kecil, didik agama. Ya. Nanti gedenya jadi apa terserah dia. Yang penting kita bekali agama. Kita ajar Al-Fatihahnya, kita ajar sholat, ya. Kita ajar agar dia berbakti. Ya. Kita bayari pendidikannya, ya. Kemudian yang berikutnya wasuhbatu ustadzin, harus sama berguru. Nah ini kalau tidak berguru, belajar sendiri, baca, ya, tanpa berguru kemana-mana. Saya pinter, gampang atasan ini mau cocok ayo, bahaya ini, ya, banyak salahnya. Makanya wajib atau penting berguru nih, ya, punya guru Pak, harus nyambung, harus ada sanadnya misalnya. Belajar itu harus sama guru, nggak bisa kita belajar sendiri, ya. Dan kalau kita belajar banyak salahnya, karena banyak misalnya di kitab itu sesuatu yang kita akan salah pahami, ya, karena kita tidak paham, kekurangan bahasa, kekurangan literatur dan yang lain sebagainya. Maka perlu berguru. Jadi kalau kita berguru itu ibaratnya ya bagus lah. Jadi kita diarahkan, ya, ini yang cocok, ini cocok. Antum belajar ini. Jadi guru itu tahu ketika sudah dia belajar lama, tahu karakter muridnya. Antum cocok nanti condong ke sini. Antum nanti jadi diarahkan. Jadi terarah gitu. Jadi tidak ngambang. Jadi belajar 10 tahun nggak ada hasilnya. Banyak karena atau misalnya gurunya pindah-pindah. Jadi fokus dulu satu guru misalnya, belajar kitab ini sampai selesai. Nah, baru nanti pindah lagi, ya. Tapi ya tetap kalau kita berguru harus perhatikan akidahnya, ya, bagaimana ibadahnya, akhlaknya. Ini penting ya. Jadi nggak semua kita ambil semua, enggak. Ambil baiknya, buang buruknya, itu enggak benar, ya. Ada benernya, ada salahnya kaidah itu, nggak mutlak. Harus dirinci. Tapi secara umum ya kita tidak boleh sembarangan dalam berguru. Tapi yang penting kita punya guru, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu watulu zaman, lama, ya, lama waktunya Pak. Dapat ilmu, dapat semua ilmu, nggak mungkin kita hidup, ya, kita kan hidup paling baina sittin wa sab'in, ya, itu normal. Umat Nabi itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, kalau sudah 50 ya, bukan berarti nggak ada mati muda, banyak ya, ada. Tapi semuanya kita harus tetap siap-siap. Nah, kita umur misalnya udah 60 tahun, 70 tahun, bisa meraih semuanya ilmu. Mustahil. Ya, literatur, ya, kitab-kitab para ulama dari zaman ke zaman itu banyak, ribuan, ratusan, jutaan. Ya. Kalau seandainya kita baca saja, misalnya, seandainya kita baca kitab-kitabnya Syekh Shalih Ibnu Utsaimin yang jumlahnya sangat banyak sekali, dalam sehari itu kita baca misalnya, atau kita dengarkan durusnya,
itu mungkin tidak akan selesai juga sampai kita mati, karena banyak sekali, ya banyak sekali. Makanya lama, makanya jangan terlalu pede. Makanya jangan pede, terlalu pede saya berilmu. Enggak. Orang yang berilmu itu tawadhu. Orang yang berilmu itu tawadhu. Dia enggak istilahnya membanggakan diri, tidak. Saya yang paling tahu masalah ini, saya yang paling ini, paling. Enggak. Itu bukan karakteristik orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu selalu rendah hati, ya, menundukkan diri, ya. Terus merasa dirinya kapan dia merasa dirinya bodoh, nah itu ilmu. Kan ilmu ada tingkatannya. Belajar, awal-awal belajar, ya, sombong, ya, udah wis kayak ndak ada yang benar kecuali anak, ya. Kemudian yang kedua, ya, agak mendingan lah yang kedua. Nah, baru yang ketiga merasa tidak tahu apa-apa, merasa bodoh. Nah, kalau kita sudah ada di tingkatkan yang ketiga, teruskan, lanjutkan, ya. Karena subhanallah, ilmu yang kita dapat masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang belum kita dapat. Sehingga kita harus introspeksi diri, harus senantiasa berdoa kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Intinya jangan ngomong tanpa ilmu, ya. Ini bahaya. Dan ini banyak, Pak, yang membuat kerusakan, yang membuat kekacauan. Ini adalah berbicara tanpa ilmu. Betapa banyak orang-orang yang berani ngawur, benar-benar ngawur, ya, berfatwa tanpa ilmu. Waliyadzubillah. Ini bahaya. Oleh karenanya, ya, perlu, ya, 10 hal ini kita pahami betul-betul, kita resapi, kita renungi, ya. Insyaallah biidznillah taala, ya, kita bisa merealisasikan, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Dan kita hafalkan tadi qaul Imam Syafi'i, itu penting. Mungkin ini yang kami sampaikan, ya. Dan kekurangan-kekurangan yang ada mohon dimaafkan karena ilmu yang sedikit, ya. Insyaallah kita bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, karena anak perdana ya, Pak, ngisi di sini pertama kali, ya. Itu pun diminta gantikan Ustadz siapa? Ustadz Abu Ghazi, ya, biasanya. Itu Ustadz Abu Ghazi guru anak, ya, di Pasuruan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.